Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk membahas tentang analog to digital converter. Jadi analog digital converter ada untuk berubah sinyal analog menjadi sinyal digital ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah di sini sampler, quantizer, dan coder. Nah, di sini atau bisa juga dalam bahasa Indonesia kita lihat pencuplikan atau sampling. Jadi tahap dari sinyal analog, kemudian disampling atau cuplik pada waktu tertentu. Ini. Jadi pencuplikan itu dilihat dari waktu. Cuplik ini. T-sampling namanya. T-sampling. Maka jadilah sinyal discrete XN ini. Jadi sinyalnya adalah berbentuk sinyal discrete X1 dan seterusnya. Sinyal discrete. Titik berdasarkan waktu. Nah, setelah di titik-titik ini ada discrete waktu discrete. Ini kita kuantisasi. Kuantitasi itu adalah merubah tadi sinyal discrete menjadi sinyal digital atau terbilang. Jadi ini adalah dimensi dari sumbu Y, level. Kalau tadi waktu, ini adalah level. Jadi dari sumbu Y ya, sumbu vertikal. Di sini kan, ini vertikal ya, sorry, ini vertikal, ini adalah sumbu horizontal. Nah, itu jadi bentuk tadi sinyal tadi menjadi seperti ini. Ini namanya EQN. Ini EQ. Jadi sinyal setelah dikuantisasi. Setelah dikuantisasi adalah proses berikutnya adalah pengkodean. Jadi sinyal yang dari level-level tadi dikodekan dengan menggunakan kode biner tadi ya. Jadi 0, 1, 0, 1. Misalnya levelnya XQN dapatnya adalah XQ ini kan nilainya, kalau tadi nilainya adalah bertitik menjadi level. Jadi ini 1 XQ1 1 XQ2 sama dengan 2 misalnya, XQ3 sama 5, maka ini kan di transbat 1 itu adalah kodenya berapa? 001 2 002 0011 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi syarat-syarat dalam pencuplikan sampling. Sampling adalah merubah. Jadi kita sampling itu adalah merubah sinyal kontinu dari analog ya, menjadi sinyal discontinue. Jadi tadi sinyal XT itu sinyal yang tak terbilang ya. Jadi resolusinya sangat tinggi. Resolusi kalau kita lihat resolusi dalam sumbu T itu sangat tak hingga. Kita bisa titik dimanapun juga bisa kita letakkan. Tapi sinyal discrete itu hanya pada waktu tertentu, yaitu waktu sampling. Pencuplikan sampling sinyal pada waktu tertentu dari sampling tadi ya. Sampling atau pencuplikan. Sampling adalah pendekatan dari dimensi waktu. Jadi dimensi waktu menjadi dimensi yang digital, discrete. Dimensi waktu yang tak hingga ya, resolusinya sangat tinggi menjadi berresolusi ya. Sampling resolusi waktu ya. Jadi sampling adalah dalam resolusinya dalam waktu. Agar data informasi analog. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam proses pencuplikan adalah waktu sampling. Jadi menurut teori Nyquist bahwa waktu sampling haruslah minimal 2 kali dari sinyal maksimal dari sinyal analog tersebut. Jadi waktu kalau samplingnya kurang maka terjadi aliasing atau
ada sinyal harmonisnya campur dengan sinyal aslinya, maka terganggulah sinyal informasi itu. Nah, kesalahan dalam sampling itu adalah disebut error sampling. Ini kan waktu yang waktu sebenarnya, ini waktu sampling. Nah, berikutnya ini gambar sampling ya. Jadi sinyal analog di sampling jadi bentuk titik-titik ya. Kalau analog tadi kan continue terus menerus, continue. Nah, ini waktu sampling hanya berubah titik-titik. Jadi pada T, T2, T2, 3T dan seterusnya itu adalah waktu sampling. Jadi bernilai pada saat tertentu. Nah, ini yang harus saya perhatikan. Waktu sampling adalah V maksimal ya. Di waktu sampling lebih besar atau sama dengan V max. Jadi kita ketahui bahwa sinyal analog itu terdiri dari beberapa frekuensi. Misalnya kalau sinus langsung ya ketahuan ya sinus. Tapi kalau sinus, kalau sinyal analog dari misalnya suara, kan ada suara maksimal. Nah, misalnya suara 4 kHz, berarti waktu samplingnya adalah minimal ya, harus 8 kHz, lebih nggak apa-apa. Nah, ini ya contoh akan terjadi aliasing ya ketika disampling dengan waktu yang kurang dari frekuensi maksimal. Nah, di sini ada dua sinyal, satu sinyal ini sinyal yang kecil ini, sinusoidal kecil adalah F2 itu 1/8 Hz. Yang yang besar ya, yang sinus yang besar ini adalah 1/8 Hz. Yang kecil ini, sinyal kecil ini, sinus kecil-kecil ini yang lebih rapat ya kan lah 7/8 Hz. Terus kita sampling dengan waktu 1 Hz. Nah, ini 1 Hz ya. Pada saat 0, 1. Ini titik-titik merah sini, 2.2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6, 7, dan 8 jadi. Nah, ini akan terjadi di sini, titik sini akan sama antara frekuensi 7/8 Hz akan sama ketemu dengan frekuensi 1/8. Artinya bahwa di sini akan terjadi aliasing. Ya, sinyal itu akan kalau kita bentuk lagi kembali, sinyal sampling ini akan terjadi dua sinyal dengan bentuk yang berbeda. Itu yang jadi masalahnya. Nah, jadi sampling adalah waktu pencuplikan ya. Kalau waktu diskrit itu sampling rate waktu sampling. Nah, ini adalah jadi prosesnya adalah seperti sakrar ya. Jadi sampling pada saat waktu tertentu. Waktu ini jadi dapat titik-titik sampling. Ini aliasing tadi ya. Ini juga aliasing, sinyalnya akan titik-titik yang akan sama dengan sinyal kalau diberikan frekuensi sampling yang kurang tepat. Ini teori sampling, jadi F maksimal. Nah, ini jadi frekuensi sampling harus lebih kecil atau lebih besar dari frekuensi maksimal dari. Nah, ini kan sinyal ini ada beberapa frekuensi ya, jadi gabungan. Jadi frekuensi maksimal itu yang harus frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali, misalnya 2 kali F maksimal. Ini frekuensi sampling harus lebih besar dari ini 2 kali frekuensi maksimal. Nah, ini contoh. Nah, ini sinyal analog. Nah, jadi sinyal analog kalau gabungan sinyal analog, nah ini gabungan sinyal analog ini. Sinusoidal digabung-gabung ada sinyal analog yang seperti ini ya. Ini akan kalau di sini ada soal berapakah waktu samplingnya sehingga terjadi aliasing.
Di sini 3 cos. Ini ada 3 cos. Jadi kita lihat frekuensi adalah rumusnya cos 2pi 2pi ya 2pi ft frekuensinya. Ini frekuensinya, nah ini frekuensinya. Mana yang frekuensi tinggi ini ya. Nah, ini kalau kita jabarkan adalah frekuensinya 6 Hz ya. Jadi cos kilohertz 6 kilohertz atau 6000 Hz, jadi 6 kilohertz frekuensinya. Sinyal yang inilah frekuensi maksimal. Jadi maksimal maka frekuensi samplingnya harusnya 2 kali atau lebih besar sama dengan frekuensi maksimal. Jadi minimal frekuensi sampling minimal adalah 12 kHz atau lebih besar. Dengan sinyal yang seperti ini. Nah, setelah sampling adalah kuantisasi ya. Kuantisasi adalah memberikan nilai pada sinyal, setiap sinyal jadi kan. Jadi kan nilainya titik menjadi level. Jadi kuantisasi akan terjadi di sini akan terjadi perbedaan antara sinyal analog dengan sinyal hasil kuantisasi ya tentunya ya. Nah, akan kita berikan level. Kuantisasi dapat diberikan resolusi ya. Jadi kalau sampling resolusi dalam dimensi waktu T, kalau kuantisasi ada resolusi dalam level atas ya, sumbu Y atau sumbu vertikal ya kata saya, vertikal. Jadi resolusinya ada sinyal analog menilai sehingga sinyal kita dibatasi terukur. Sampling adalah pandangan sumbu X. Nah, kalau kuantisasi adalah sumbu Y atau sumbu vertikal ya. Jadi amplitudo, di sini yang lihat ada level amplitudo, yang kalau sampling level waktu, kalau kuantisasi adalah amplitudo ya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi setelah disampling maka akan terjadi kuantisasi, proses kuantisasi ini akan ada error kuantisasi ya. Jadi antara perbedaan antara sinyal kuantisasi dengan sinyal sampling ya. Jadi kita lihat prosesnya nih. Nah, ini seperti ini gambar ini bisa kita lihat. Di sini sinyal sinusoidal analog kemudian disampling ya pada waktu tertentu nih. Samplingannya nih yang gambar ini titik-titik ya, sampling itu titik-titik. Nah, dapatlah nilai sampling ya. Nah, tapi proses berikutnya adalah bagaimana kita membuat kuantisasi ya, nilai dari titik ini berapa. Nah, inilah proses kuantisasi. Nah, ini cuma levelnya kan kalau kita bagi jadi cuma ini 1, 2, 3, 4 level, maka titik di sini akan sama nih. Titik di sini levelnya akan sama, titik di sini sama, kebetulan ini sama. Nah, ini juga jadi 2. Ini min 1 kan, min 3. Nah, ini adalah 4 terus dia gini sampai ada level berikutnya turun seperti itu. Jadi bisa juga misalnya kuantisasi tes sampling tidak sama dengan level misalnya. Tes samplingnya di setengah ya, di sini dapat nilai sini. Nah, di titik sini ini akan terjadi, ini kan setengahnya. Nah, ini pas ya. Kalau setengah dia akan di level sini. Jadi misalnya samplingnya di waktu ini misalnya di sini, samplingnya di sini. Di sini maka dia akan timbul level di sini. Dan seterusnya gitu ya. Jadi dimensi pada sumbu solusi pada sumbu vertikal. Terus adalah kuantisasi. Nah, ini jadi ada error. Saya bisa dilihat di sini. Ini adalah sinyal sampling. Nah, ya. Ini sinyal. Nah, ini kalau ini pas ya, pas. Ini pas, ini pas. Nah, ini yang ini nggak pas nih.
Ini sampling, nilai sampling, tapi nggak ada nilai kuantitasnya ini. Ini akan terjadi perbedaan di sini. Ini kan kalau di kuantitas seperti ini. Nah, ini nilainya pas. Ini sampai nilai ini pas sampai di sini. Nah, ini kan ada sinyal analognya seperti ini. Ada perbedaan di sini. Di sini levelnya, nah pas. Dia ada sinyal berbeda antara sinyal sinyal analog dengan sinyal samplingnya. Samplingnya segini, ini ada selisih. Jadi juga kan terus gini, akan ada perbedaan. Ini adalah kuantisasi. Nah, ini jadi sinyal tadi kalau dilihat sinyal sinusoidal menjadi sinyal kotak seperti ini hasil kuantisasi. Nah, ini kotak, ini levelnya ini ke atas, ini turun. Nah, jadi kotak seperti ini akan terjadi perbedaan. Tadi sinus menjadi sinyal kotak-kotak. Itulah keterbatasan sinyal digital, jadi tidak persis sama dengan sinyal aslinya. Ini error akibat kuantisasi. Jadi setiap 1 bit itu 6 desibel perbedaannya. Jadi semakin tinggi resolusi dari digitalnya, maka semakin bagus mendekati sinyal aslinya. Nah, ini adalah rumusannya. Jadi hitung-hitungannya. Jadi tadi sinyal, kalau gambarnya sinyal analog terus, sinyal kuantisasi akan terjadi seperti sinyal anak tangga sini. Inilah dihitunglah daya energinya, maka dapatlah seperti ini. Ada selisih perbedaan tadi ya. Maka rumusnya ini Sn 6.02N tambah 1,76 desibel. Jadi setiap bit akan SNR-nya akan bertambah sebesar 1,76 desibel. Sini itu noise ratio-nya. Nah, ini sampling dan hold. Sampling dan hold adalah proses kuantisasi. Kuantisasi level 1. Nah, jadi kalau dikuantisasi dengan resolusi yang berbeda akan menghasilkan bentuk yang berbeda. Maka selanjutnya adalah proses pengkodean. Jadi sinyal hasil kuantitasi itu dirubah ke dalam bentuk digital. Nah, jadi misalnya kan tadi kan level nilainya adalah amplitudenya 0, 3, 4, 3, 0, 1, 1, 2, 2, 3, aman ini kan. Levelnya jadi 0, 4, 3, 0, nah ini sendiri. 1, 1, 2, 2, nah ini sinyalnya seperti ini. 4, 3, 0, nih. 1, 1, 2, 2. Nah, ini level-level ini dirubah ke dalam bentuk digital tadi ya. 4 gitu. 0 dulu, 0, ini 0, 0, 0, sinyal seperti ini. Kemudian 4 itulah 0, 0, 1, 0, 0, ini 4, ini 0, ini misalnya 3, ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 0. Inilah sinyal digitalnya adalah seperti ini ya. Ini sinyal yang hasil kuantisasi. Nah, jadi yang terkirim adalah sinyal digital. Kita tahunya cuma 00, 0, 100 dan seterusnya. Nah, demikianlah untuk proses dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi ada 3: sampling, kuantisasi, dan pengkodean. Demikian.